Misalnya kalau kita kaitin nih sama pernikahan, terkadang yang punya self fulfilling prophecy antara suami dan istri karena kurangnya komunikasi itu nggak sama. Contoh misalnya nih, si suami ini merasa punya self fulfilling prophecy sebagai suami, sebagai pasangan udah bagus, udah memberikan semuanya gitu, tapi nggak terkomunikasikan kepada pasangannya dan tidak diiringi dengan behavior yang mendukung hubungan itu baik. Kenapa orang yang lama tinggal di luar begitu balik ke sini tuh kaget? Jujur aku kayak kaget juga Mas, karena kan habis dari UK aku langsung traveling untuk ke beberapa kota untuk kerja, naik pesawat gitu kan. Memang nggak semua pesawat yang aku pakai ini pesawat yang nomor 1 servisnya ya, karena kadang nggak ada flightnya lah ke kota itu dan lain sebagainya. Jadi ini pengalaman kemarin aku naik salah satu pesawat yang menurutku tuh nggak banget deh servisnya. Jadi beda banget ketika kayak waktu kemarin kita naik airline luar gitu, waktu kita ke UK kayaknya pramugarinya tuh wajahnya kayak jutek. Tapi begitu kayak tangannya kena badanku dikit aja gitu ya, I'm so sorry ma'am gitu, tapi habis itu dia mukanya jutek lagi gitu. Kayak oke, emang itu settingannya gitu kan, lamis ya. Tapi waktu kemarin salah satu pengalaman gitu kan, aku ada satu hal yang kayak kecewa gitu, kayak kok dia menjawab gitu sih. Jadi pengalaman waktu aku naik salah satu pesawat, nggak usah aku sebutin ya, kita tuh direct flight Mas, tulisannya direct flight. Tiba-tiba kita disuruh turun dari pesawat. Aku sebenarnya kayak ya udahlah ya, turun dari pesawat nggak apa-apa, cuma mempertanyakan ini kenapa kita suruh turun bawa koper padahal cuma punya waktu 20 menit gitu kan, dan itu nggak ada transitnya airportnya. Terus waktu aku balik, aku tuh nanya sama petugas, dijawab dengan yang kayak iya mbak mohon maaf gitu. Terus waktu nanya sama pramugarinya, dia tuh malah ngegas gitu. Bener kan? Dia malah ngegas kayak ibu dari mana gitu, ini pesawatnya ganti gitu. Dia tinggal ngomong mohon maaf bu, pesawatnya ganti, jadi ibu harus turun. Udah aku selesai gitu. Tapi dia bilang kayak saya dari Surabaya gitu kan, naik gitu ya. Mungkin suatu ketika mbak nonton gitu ya. Saya kecewa aja mbak sama jawaban mbak gitu. Suatu saat mbak nonton, sadarilah kamu tuh nyebelin. Terus udah tuh aku kayak belajar juga untuk oke, jangan ketarik sama hal-hal negatif gitu. Udah aku tidur dengan nyenyak dong, karena perjalanan kita lumayan jauh. Ternyata pada waktu dia ngasih makan atau gimana, kata salah satu timku tuh kayak dia ngasih makanannya juga udah kayak mukanya buang muka gitu. Nah yang paling parah adalah pas kita keluar dari pesawat itu, karena kita terakhir kan bawa koper gitu-gitu, bisa-bisanya dia ngajak ribut banget. Aku di depan, tiba-tiba dia ngomong sama salah satu tim, ngomong kayak gini ke Mbak Tiwi, kayak pesawatnya ganti kan bu gitu. Gimana sih, pokoknya nadanya lebih jutek lah gitu. Kayak intinya dia tuh kayak ngeselin gitu Mas. Yang menurutku tuh nggak seharusnya kamu ucapin. Let's say kamu diem aja udah cukup loh mbak, nggak usah bilang minta maaf dan terima kasih. Kamu diem aja gitu. Itu nggak layak disampaikan oleh seorang pramugari gitu. Tapi setelah keluar aku akhirnya mencoba untuk memahami. Nah ini balik ke teori psikologi nih. Ke teori psikologi biasa kan ngomong doang gitu ya, prakteknya gimana gitu. Ternyata kita pada saat kita terluka atas sikap orang lain, kalau kita nggak berusaha memahami orang itu dengan baik, kita akan melukai orang lain juga. Bayangin kalau saat itu aku kebawa, terus habis itu aku ketemu sama peserta, tiba-tiba aku jadi naik emosinya. Aku ketemu sama pramugari lain misalnya udah ganti pesawat gitu, aku kayak murka lagi, kan itu rugi. Jadi akhirnya aku berusaha untuk memahami, mungkin mbak lagi lelah, mungkin mbak lagi capek. Kembali ke hukum itu mah, yang kita harus hanya pikirkanlah, lakukanlah sesuai yang ada dalam kendali kita. Yang betul. Di luar kendali kita itu kayaknya orang-orang UK banyak yang begitu deh Mas. Jadi mereka berusaha untuk hanya fokus dengan apa yang mereka bisa kendalikan gitu. Kayak nggak ketarik. Misalnya tadi sopir truk nih, ya udah dia bisa minta maaf, udah masalah dia selesai. Nyetirnya kayak apa dan lain sebagainya tuh nggak ketarik gitu. Nah itu kemarin aku jujur sempat agak emosi ya, namanya manusia biasa ya, ketarik gitu kan. Cuma aku sadar kayak waktu aku cerita di rumah, cerita di meja makan, dengan isinya kakak denger bilang gini, what airline do you have mami? Aku sebut nama pesawatnya, it's okay mami, it's a budget airline. Aku jadi kayak, anakku aja bisa ngasih tahu gitu, apa yang lo harapin. Jadi harus memaklumi gitu. Dong, kamu pilih maskapai yang bukan yang ini ya standarnya jangan itu. Nah hebatnya di UK itu tidak memandang itu ya Mas ya kayaknya. Ya mungkin ada sih. Ya tapi mostly yang kita temukan tuh kayak ya gitu deh, walaupun ada juga yang negatifnya. Nah, kenapa sih Mas tadi aku ngebahas tentang itu, apa yang aku ngomongin tadi? Jadi pertamanya aku tuh
Iya. Mas Arif Zapata ya. Lihat komen di Instagramnya Mas Arif Zapata, dia kan selalu ini tentang Swiss dan lain-lain. Komen-komennya tuh mending wisata di dalam negeri. Nggak ngapain keluar negeri, Indonesia lebih bagus. Oke, itu nggak salah, pemikiran yang nggak salah. Tapi rata-rata orang yang ngomong seperti itu, nggak semua, kebanyakan belum pernah merasakan keluar. Itu kayak aku dulu berapa tahun yang lalu komentar gitu. Tapi orang itu kan keluar negeri ada beberapa alasan nih, bisa karena studi, bisa karena ya memang dia liburannya memang harus ke sana. Nggak semua loh orang liburan ke sana tuh hanya spend duit. Ada yang karena kerjaan, ada yang karena ada endorsementnya dan lain-lain. Lihat kondisi orang itu beda-beda. Dan ada yang memang seleranya ke sana. Kalian mau menilai itu salah, kok duitnya di spend di luar negeri? Oke, tapi itu hak dia. Yang penting pakai duit dia, bukan tetangganya. Nah, gitu. Oke. Nah, akhirnya kan ketika orang belum keluar, belum lihat kan. Iya, belum ada gambarannya. Kenapa sih pentingnya kita keluar tuh kan melihat dunia luar tuh seperti apa, ambil yang baik-baik, terapin di sini. Aku ingat banget loh, dulu tuh kamu termasuk orang yang sangat antipati untuk sekolah ke luar negeri. Nah, sampai aku bawa doa ini ke tanah suci. Ya Allah, bukakanlah hati suamiku ya Allah. Terus beneran doa aku dikabulin gitu. Ya apa sih yang aku pengen coba timpalin ya Mas, bahwa ini kalau di psikologi itu ada namanya tadi yang kita bahas tuh self-fulfilling prophecy, yaitu ramalan, bahasa gampangnya itu ramalan kita tentang apa yang akan terjadi berdasarkan keyakinan diri kita. Jadi kalau kita ngerasa kayaknya aku yakin ini bisa, itu tuh akan diiringi oleh sebuah behavior atau perilaku yang mendukung atau mendorong ke sana. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal kuliah ke luar negeri gitu kan. Buat orang yang bertanya, Mbak Ana untuk apa sih? Untuk meningkatkan self-fulfilling prophecy terhadap profesiku gitu. Aku tuh kayak ngerasa punya ketidakpercayaan diri pada saat aku kosong. Sehingga ini booster confidence-ku supaya aku punya keyakinan adalah dengan cara aku melangkah untuk sekolah. Untuk habis itu setelah melangkah bisa loncat lebih tinggi itu lagi. Harapannya. Jadi kayak pit stop gitu. Walaupun aku jujur takut, gelisah itu wajar gitu kan. Nah kalau kita nyambungin sama hubungan pernikahan dan pasangan ini karena kopi panas ya Mas ya. Harus masuk ke situ juga ya. Dari pengalaman tadi kita cerita soal di UK, kemudian kita ngomongin soal keyakinan diri kita yang awalnya kamu punya pemikiran yang kayaknya nggak mungkin, tiba-tiba kamu mendukung, itu kenapa? Jadi ya itu mah, dalam hubungan itu kita harus selalu berkembang kan. Jangan hanya gitu-gitu aja. Ini kayak aku nyambungin dikit ya. Tadi mungkin ada menarik sedikit kesimpulan juga dari perjalanan kita. Kita dulu awal nikah standarnya segini aja nih udah cukup nih. Yes. Kualitas hubungan, ekonomi dan lain-lain. Lama-lama tuh kan meningkat. Tuntutan, ekspektasi ya. Kita tuh harus selalu dinamis kan. Dan kita nggak pernah merasa cukup dan nggak pernah merasa sempurna atas kehidupan pernikahan kita. Nah, jadi kita harus selalu berkembang nih. Kayak dulu kita contoh ini, kita tidur pakai kasur merek ini, itu udah cukup. Lama-lama kan ngerasain yang lebih enak, standarnya naik. Kayak hubungan juga. Dulu cuma sekedar ketemu sehari ini, maksudnya rutinitas sehari-hari udah cukup. Lama-lama kan kita ketemunya lebih intens, terus obrolannya juga lebih naik, supaya apa sih, hidup kita nggak gini-gini aja. Iya, betul. Jadi hubungan dan apa yang kita lakukan itu selalu dinamis. Itu yang bikin hubungan kita selalu hidup kan. Iya, betul. Dan itu kalau ngomongin soal hubungan berarti kan harus dua-duanya ya. Dua-duanya. Karena kalau dari teorinya self-fulfilling prophecy yang sebenarnya itu diusung sama seorang sosiolog, tapi dia juga psikolog gitu ya. Jadi Robert K. Merton ini, dia tuh meneliti bahwa orang yang punya keyakinan atau ekspektasi terhadap ramalan-ramalan terhadap apa yang dia dapatkan itu positif, dia akan mendorong terhadap perilaku yang positif dan dia mendapatkan. Jadi kayak what you think is what you say, what you say is what you do is what you get gitu. Itu ada kaitannya sama sugesti diri juga sih Mas sebenarnya. Kayak berpikir positif gitu. Nah, tapi banyak yang salah kaprah Mas. Karena salah kaprahnya adalah tidak diiringi siklusnya itu harusnya kalau di self-fulfilling prophecy dari keyakinan itu harus disertai dengan new behavior. Misalnya kalau kita kaitin nih sama pernikahan, terkadang yang punya self-fulfilling prophecy antara suami dan istri karena kurangnya komunikasi itu nggak sama. Contoh misalnya nih, si suami ini merasa
punya self fulfilling prophecy sebagai suami, sebagai pasangan udah bagus, udah memberikan semuanya gitu, tapi nggak terkomunikasikan kepada pasangannya dan tidak diiringi dengan behavior yang mendukung hubungannya itu baik. Contoh misalnya nih, aku yakin kok istriku nggak bakalan selingkuh misalnya gitu. Terus saking percaya, saking yakinnya si laki-laki ini mungkin nggak perhatian, dia nggak dandan, menerima, mencintai apa adanya tuh ya nggak yang apa adanya juga kali gitu. Menarik nih, ya mencintai apa adanya. Wih, jadi tema baru, tema dalam tema. Ini aku pengen sedikit cerita nih, agak belok nih ceritanya. Aku seneng banget tema mencintai apa adanya. Selalu orang ngomongin itu kan, kalian udah nikah terima pasanganmu apa adanya dan seterusnya. Kalau aku nggak setuju itu diartikan mentah-mentah seperti itu. Kenapa? Ya karena sekarang bayangin aja, yang udah apa nikah adanya nih, kalah sama yang ada apanya. udah nikah nih ya mah, misalnya kamu nih, terus di rumah nggak pernah dandan. Di rumah pakai baju ya seadanya. Sorry, misalnya pakai daster yang udah buluk, udah 12 tahun nggak ganti, nggak pernah dandan, rambut awul-awulan, nggak pernah disisirin ini. Terus itu dibahasakan, ya itu istrimu, cintai dia apa adanya. Bisa, kalian bebas, bisa menganggap itu salah, bisa menganggap benar. Kalau aku sih menganggap salah. Karena apa adanya tuh ada catatannya loh. iya, ada behavior yang harus di apa adanya dalam versi terbaik. Ya. Ngerti nggak maksudku? Iya. Jadi yang misal contoh tadi ya, apa adanya tuh yang kayak apa sih kalau menurutku? Ya tetap dandan, tetap pakai baju yang bagus, tetap rambut dirapiin, di rumah justru tampil sebaik ya. mungkin. Tapi sorry, aku bukan mau body shaming atau apa. Udah melakukan itu tapi tetap dia tuh terlihat nggak secantik dulu ketika awal menikah. Nah itu banyak tuh mas. Nah ya udah, itu apa adanya, kan istri sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi suami yang dilihat itu effortnya seperti apa. Jadi menarik. Kita harus menghargai itu dong. Dia udah berusaha untuk tampil cantik nih. Nah sebaliknya aku mau cerita. Aku mau cerita dikit nih. Buat yang ngikutin, rambutku kan sekarang gundul nih. Kenapa makanya pakai topi terus. Banyak yang ngira habis umroh ya mas, alhamdulillah, aku jawabnya cuma gitu. Padahal enggak, kita kan kemarin pulang dari UK, kita ke Turki. Dan aku cerita aja, mungkin ini depan umum, aku baru cerita di Instagram juga nggak pernah cerita, karena aku terus terang aja ambil ngelakuin medical treatment, hair transplant. Yes, mau dibuka? Jangan. Karena jidatku tuh dasarnya jenong dan udah mulai ada yang ngerontok. Almost 40. Nah, aku nggak bilang jenong itu jelek ya. Beberapa orang itu jenong malah kelihatan bagus. Tapi kamu nggak pede. Cara masuk aku bagus sebenarnya. Enggak. Tapi nggak pede. Nah dan buat banyak yang nanya, golek opo? Buat apa? Nyari gitu. apa sih? Nyari apa sih? Yo piye toyo. Ya aku pengen terlihat bagus sebaik mungkin, ada kesempatan dan alhamdulillah baru diberi kemampuan melakukan itu. Aku pengen terlihat yang terbaik, versi terbaik diriku secara fisik. Ini kita bicara fisik dulu. Buat siapa? Ya buat istriku. Asik. Bukan buat orang lain. Iya. Gitu. Kadang aku juga sebagai perempuan gitu mas, kan banyak yang nanya, Mbak Ana tuh punya insecure nggak sih gitu? Ya pasti punya lah. Apalagi ketika kita sudah punya anak, pasti ada yang berubah gitu kan. Nah insecure itu justru jadi reminder untuk tadi bersolek ya, memberikan versi terbaik untuk pasangan gitu. Karena kalau dikaitin sama self fulfilling prophecy tadi mas, kadang terlalu optimis, terlalu positive thinking, tidak disertai dengan behavior. Jadi naif ya? Jadi naif gitu, karena self fulfilling ini tuh harus ada dua jenis yang dibuat oleh keyakinan diri kita. Jadi hasil kita berdialog sama diri, aku yakin kok suamiku nggak akan selingkuh, boleh, nggak apa-apa. Bener, dan kalau itu bisa bagus banget. Tapi juga perlu ada pemahaman dari kacamata self fulfilling prophecy dari sudut pandang orang lain. Coba, ini nggak cuma apa yang dia katakan, tapi lihat perilakunya. Kira-kira belakangan ini dia mungkin kurang perhatian, kurang intim, kurang hangat, kurang romantis. Disampaikan nggak? Aku kurang apa sih, jangan-jangan suami kita nahan kita nggak dandan, pakai daster doang. Ya aku nggak bilang pakai daster itu jelek ya. Ada juga daster yang seksi ya gitu. Tapi artinya mungkin suami kita nggak suka sama daster yang kita pakai coraknya, modelnya. Aku sering kan dikatain dia kayak, kamu ngapain sih pakai baju kayak gitu?
maaf kayak ibu-ibu banget, padahal aku udah ibu-ibu juga. Oh tapi aku jadi paham, oh suamiku tuh pengennya aku tampil gitu tetap muda, iya nggak sih? Jadi akhirnya kita harus pinter dong untuk bisa menelaah itu gitu. Nah itu yang sering kita sampaikan mah, jadilah ada zona nyaman gitu. Jadilah versi terbaik diri kita untuk pasangan kita. Yes, betul banget. Bukan apalagi buat orang lain loh, buat pasangan kita. Kita udah 10 tahun menikah ya teman-teman, 10 tahun ini tuh kayak nggak ada apa-apanya, masih baik yang lebih sih ya. Cuma luar biasa gitu. Ini tuh kayak harus dibina. Aku bahkan sering ngomong, Mas kita tuh belakangan ini hubungan kita begini, salah nggak sih? Kita tuh sering gitu ada dialog-dialog gitu. Terus dia kayak ya kayaknya salah deh. Oke, kita besok lebih gini. Nah itu tuh adalah sebuah behavior yang ingin dibentuk dari sebuah ramalan keyakinan terhadap hubungan supaya tidak terjadi kenaifan dan akhirnya terjadi berujung perselingkuhan. Nah itu ya dia. Benar banget. Yes. Jadi memperdalam apa yang tadi aku udah sampaikan. Jadilah versi terbaik dari diri kita untuk pasangan kita supaya apa? Tidak ada orang yang lebih baik dari kita di mata pasangan kita. Yes, itu soal penampilan ya. Oke. Dalam hal apapun sih. Nah, yang kedua ini bukan cuma soal penampilan. Jujur, ketika kamu tanya kenapa sih kamu sekolah, aku tuh pengen meningkatkan self fulfilling profesiku sebagai seorang ibu. Wow. Itu tuh kayaknya jauh amat gitu ya. Di LPK sini. Tapi gini nih, kita nyekolahin anak kita di international school. Bahasa Inggris mereka tuh udah bagus banget. Lebih bagus daripada orang tuanya. Aksen Britishnya udah dapat karena dari kecil. Terus diskusi mereka tuh bahasanya udah sophisticated English gitu. Aku bilang, aku takut anakku itu semakin dia bertumbuh, dia akan semakin luas wawasannya, semakin canggih bahasanya. Kalau aku nggak belajar, aku nggak punya self fulfilling profesi sebagai ibu yang bisa mendidik mereka gitu. Ya jauh amat gitu ya. Cuma ya ini caraku dan aku tadi punya kemauan, punya kemampuan. Kenapa enggak? Keyakinan ini yang membuatku melangkah ke sana gitu. Dan insya Allah ini dilakukan untuk tujuan positif. Yes. Kita melakukan hal positif daripada semua resource ini kita gunakan untuk hal yang kurang bermanfaat. Lebih baik kan kita ini. Iya betul. Dan ini buat kita bareng loh, anak-anak juga nggak ada yang kita paksa kok, mereka interest malah banget. Excited banget nanyain kapan berangkat gitu. Papanya yang ketakutan. Iya tabungannya belum cukup. Jadi apa yang mau kita simpulin nih dari obrolan panjang kita ini teman-teman? Banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil. Ini nggak fokus banget ya, kayaknya ngobrolnya. Tapi seru sih. Seru ya. Random. Banyak yang di luar teks loh ini. Iya, random idea yang muncul dari obrolan mendalam ini, pengalaman kita hidup 1 bulan di negara orang. Ambil yang bagus-bagus, belum tentu fit dengan teman-teman. Tapi kalau ada yang relate, yang kira-kira bisa meningkatkan kualitas diri sebagai versi terbaikmu, boleh diambil. Yang enggak, jangan diambil. Jadi itu tadi. Dari setiap tempat, dari segala sesuatu itu pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil. Kita berkonsentrasi pada sesuatu yang ada dalam kendali kita, yang di luar kendali kita lepaskan. Aku kasih contoh sih, apa sih sisi positif setelah kita pulang dari UK tadi? Misalnya kalau anak-anak, Rafa lebih confident dan yang lain-lain. Kayak aku juga sekarang nyetir lebih tertib kan di jalan. Betul. Karena ada paham baru, mereka aja yang kayak gitu, bangsa Barat. Itu merasa bahwa motong antrian itu merugikan orang lain itu mencuri men, itu sama kayak mencuri men, dengan bahasa slangnya mereka, hey man, hey bro, that's stealing bro, London accent ya, that's not good bro gitu. Dan aku nyadar, oh mereka aja mikirnya gitu, masa kita enggak. Nah, akhirnya di situ kita berubah. Aku nggak akan menuntut orang lain merasa oh, kalian harus gini, kalian harus gitu. Itu bikin capek sendiri. Setidaknya kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, buat keluarga kita sendiri ya kan, kita mulai dari situ dulu. Betul, berlomba-lomba dari kebaikan kecil-kecil lah, dari budaya antri. Say thanks, say sorry, terus kayak belajar memaafkan, karena ternyata orang sana tuh kayak nggak ada yang baperan berkepanjangan ya selama kita berinteraksi. Oke, jadi kesimpulannya mah. Tapi sebelum kesimpulan kita harus ngegaris bawahin nih sekali lagi bahwa bukan berarti mereka yang ada di negara-negara yang kita sebut tadi, Singapura, Jepang, UK, itu pasti lebih baik dari kita, enggak. Tapi ada nilai-nilai positif yang menurut kita tuh gampang loh bisa kita tiru, setidaknya kita terapkan dari diri kita sendiri atau keluarga kita. Betul, toh juga itu tidak melanggar atau apa ya, menjadi satu hal yang beda sama value dan budaya kita dan membuat kita jadi lebih bagus gitu. Kalau yang jelek kita mungkin nggak etis ya kita share di sini, tapi pasti ada hal-hal negatif yang kita temui selama perjalanan kemarin di UK. Nah itu kita simpan aja buat kita jadiin pelajaran, kita jangan sampai ada di posisi itu. Thank you banget teman-teman semuanya, sampai jumpa di Kopi Panas berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.